Ketika senja datang, dia menggonggong kepadamu untuk meminta jalan-jalan dan kau ajak dia jalan-jalan. Andai hidupku semudah anjing peliharaan. Kau itu lucu! Andai hidupku semudah anjing peliharaanmu. Bangun sesuka dia, lalu langsung menggonggong kepadamu untuk meminta makan. Dan kau berikan dia makan. Tapi dia masih menggonggong karena dia ingin meminta minum dan kau berikan dia minum. Lalu setelah kenyang dia langsung tertidur lelap untuk tidur siang. Ketika senja datang, dia menggonggong kepadamu untuk meminta jalan-jalan dan kau ajak dia jalan-jalan. Menyusuri taman dan menyusuri kota. Ketika malam tiba, dia langsung tertidur lelap. Andai hidupku semudah anjing peliharaan. Tapi kau bilang bahwa anjingku itu diikat oleh tali di lehernya. Dia tidak bisa kemana-mana tanpa sepengetahuanku. Kau juga bilang bahwa anjingmu dididik untuk menuruti perintah. Saat kau suruh dia untuk duduk, dia duduk. Saat kau suruh dia untuk berputar, dia berputar. Kau itu lucu! Tidakkah kau sadar bahwa kita juga diikat oleh tali di leher kita? Bahkan pada saat kita tertidur, tali itu tidak pernah lepas. Bahkan sesekali kau melepaskan tali anjingmu. Tidakkah kau sadar bahwa kita juga dididik untuk menuruti perintah? Bahkan saat kita benar, kita tidak diberikan imbalan. Justru kita diberikan hukuman saat kita salah. Tidakkah kau sadar bahwa kita adalah anjing untuk orang-orang tertentu? Sebenarnya gue bawain karya ini karena kayak gue tuh merasa bahwa hidup itu sebenarnya kita nggak punya free will, sebetulnya nggak punya kehendak bebas, karena kita diikat oleh norma, salah satunya hukum yang kayak gitu-gitu, dan juga oleh orang sekitar kita gitu. Setelah itu juga kita itu, kalau anggapannya itu kita sebenarnya seperti tanah liat yang masih sebongkah gitu. Oleh hidup dan oleh orang sekitar kita juga dibentuk untuk menjadi sesuatu gitu kan. Jadi ketika mungkin kita merasa bahwa kita punya pilihan untuk menjadi seseorang atau menjadi sesuatu yang kita pengen gitu. Sebenarnya mungkin enggak, karena mungkin hanya karena lingkungan lu diperbolehkan untuk lu menentukan pilihan lu gitu, atau mungkin itu adalah pilihan dari orang-orang sekitar lu juga. Ada baiknya, ada buruknya, karena simple gini, norma itu kan dibuat tidak seperti hukum, karena kalau norma itu kan biasanya hanya orang-orang sekitar kan. Misalnya kita terbiasa dengan satu hal, itu akhirnya dibuatlah norma itu, seperti kita misalnya berpakaian gitu misalnya. Di kota A norma berpakaiannya adalah yang panjang-panjang gitu misalnya. Ketika kita kita di kota B lalu kita memakai pakaian yang minim, itu biasa aja gitu. Kalau kita ke kota A nggak bisa, karena kita harus mengikuti norma kota A, yang dimana kota A itu adalah normanya dia pakai bajunya panjang-panjang gitu. Jadi ada baiknya, ada buruknya. Baiknya adalah mungkin kita bisa berbaur dengan masyarakat sekitar yang normanya berbeda-beda. Tapi ada buruknya adalah kita tidak bisa mengeksplor diri kita sendiri sebetulnya dalam beberapa hal tentunya gitu. Kita sayangnya kayak yang gue bilang tadi, kemungkinan besar kita nggak punya pilihan apa-apa selain ikutin apa yang ada di sekitar kita gitu.
Mungkin kalau lingkungan lu cukup mendukung, lu bisa mungkin go against the wave gitu misalnya, mungkin lu bisa melakukan hal itu gitu. Tapi kan saat lu go against the wave, ada orang-orang juga yang go against the wave sama lu, dan lu harus mengikuti, dan lu harus mengelilingi diri lu dengan orang-orang yang go against the wave tadi gitu, supaya dia bisa mensupport lu juga dalam lu menjalani hidup gitu sih. Oke, pesan dari gue adalah carilah teman-teman yang memang bisa mendukung lo dalam apa yang ingin lo lakukan gitu. Karena ada beberapa orang-orang yang memang go against the wave dalam kehidupan, dan kalau lo memang ingin go against the wave, lo kelilingi diri lo dengan orang-orang tersebut supaya lo bisa menjadi orang yang lebih baik suatu hari.